Salam jumpa kita sekalian. Pada kesempatan ini kita semua akan diberi materi dengan judul Prinsip Dasar Etika Belajar Mengatasi Beragam Kasus Dilema Moral yang akan dibawakan oleh Romo Dr. Haryatmoko SJ. Tapi sebelumnya perkenankan saya untuk mengulangi sekali lagi apa yang menjadi visi dari komunitas Circle Indonesia. Saya akan memperkenalkan komunitas Circle Indonesia, mungkin ada peserta baru. Komunitas ini merupakan kelompok pembelajar di bidang budaya, filsafat, dan sains. Dan komunitas ini didirikan pada tahun 2020 dengan visinya adalah memahami mandat budaya dengan visi menggiatkan kelas belajar secara daring bagi semua kalangan di Indonesia. Adapun moto dari komunitas ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertolak dari visi dan juga moto dari komunitas ini, maka pada malam hari ini Romo akan membagikan kepada kita mengenai prinsip dasar etika, bagaimana belajar mengatasi beragam kasus dilema moral. Seperti apa materinya? Kepada Romo saya persilakan untuk membagikan materinya. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Romo. Terima kasih teman-teman. Sebetulnya waktu saya diminta, waktu itu sebetulnya konteksnya launching buku saya waktu itu. Jadi baru saja saya menulis prinsip-prinsip etika yang diterbitkan Mei. Terus kemarin Agustus itu sudah masuk cetakan kedua. Jadi ini sudah masuk cetakan kedua dari Gramedia. Lalu saya akan mencoba apa itu prinsip-prinsip etika menjadi landasan teori dilema moral. Nah, ini beberapa hal yang sebentar. Saya hanya ingin menjelaskan beberapa hal yang kadang-kadang orang salah tangkap. Ya banyak itu lebih-lebih di pejabat publik itu etika disamakan saja begitu saja dengan etiket itu loh. Ya. Padahal etika itu bukan etiket, tetapi etiket itu adalah langkah pertama untuk masuk ke etika. Etiket itu lebih tekanannya kalau di sisi etika, etiket itu lebih ungkapan rasa hormat kepada orang lain. Tetapi etiket tidak menjawab 4 masalah di bawah ini. Ya, ini yang dijawab oleh etika. Apa tanggung jawab moral saya terhadap pihak lain ketika membuat suatu kebijakan atau keputusan atau bertindak? Apa batas-batas tanggung jawab saya dalam keputusan dan tindakan secara pribadi, secara organisasional, secara profesional, secara sosial, ya. Nah, itu masalah etika, bukan hanya etiket. Siapa diuntungkan, siapa dirugikan dalam kegiatan saya atau tindakan saya, nilai-nilai apa yang saya perjuangkan dalam aktivitas saya, semua itu adalah masalah etika, bukan sekedar etiket gitu loh. Nah, banyak pejabat publik itu sering menyamakan begitu saja etika dan etiket gitu loh. Nah, ini untuk klarifikasi saja bagi saya. Nah, di sini sering juga orang bertanya. Biasanya pertanyaan ini menjebak karena sebetulnya tidak terlalu banyak bedanya, tapi saya sengaja untuk memberikan secara analitis apa perbedaan moral dan etika. Ini adalah masalah kalau etimologi moral itu dari bahasa Latin, dari mos moris, artinya kebiasaan atau adat. Sedang etika lebih dari bahasa Yunani, dari ethos, kualitas karakter atau kebiasaan. Maka kalau moral itu dikaitkan dengan kewajiban atau norma yang dituntut, sedangkan kalau etika itu cara berpikir, merasa, bertindak, perilaku yang menandai bahwa seorang bagian dari suatu kelompok sosial. Biasanya tradisi filsafatnya yang tekanannya pada moral itu lebih dekat saya katakan dengan deontologinya Kant, ya. Deontologi itu ada deontologi religius, ada deontologi sekular. Sedangkan etika itu arahnya lebih pada tradisi teleologis, telos, tujuan. Lalu definisinya itu
fokusnya juga itu. Jadi ini memang sering-sering pertanyaan yang menjebak karena orang hanya ingin ingin mengacaukan. Kalau saya sedang presentasi itu ingin supaya saya seperti harus lalu tidak bisa fokus lagi dengan pertanyaan ini. Tapi ini saya buat supaya untuk mereka yang sering selalu mempertanyakan hal-hal yang seperti ini. Ya, ini bedanya etika dan moral. Nah, perlu dibedakan dalam masalah etika itu antara etika individual dan etika sosial. Kode etik, lalu etika profesi, etika politik, semua itu adalah masuk etika sosial, bukan hanya etika individual. Apa implikasinya pembedaan ini? Orang tidak bisa kalau dalam etika sosial mengatakan kalau setiap orang itu berbuat baik, tidak perlu atau tidak akan ada korupsi. Nah, itu perandaian yang tidak mungkin. Nah, itu perandaian yang tidak mungkin. Ya, karena apa? Dalam kalau kita melihat di sini pembedaannya, objek etika individual itu adalah baik buruk perilaku individu dalam masyarakat, sedang etika sosial terkait dengan tanggung jawab, dengan kewajiban dalam bermasyarakat. Ada kaitannya dengan hukum dan politik, ya, dengan institusi sosial. Etika individual itu validitasnya tergantung sahih tidaknya premisnya. Ya, kalau secara koherensi bisa dipertanggungjawabkan, secara logis, secara silogisme itu bisa dipertanggungjawabkan, etika individual itu oke. Tapi etika sosial tidak cukup. Karena etika sosial itu terkait dengan struktur sosial dan tindakan kolektif. Maka perlu ada persetujuan sebanyak mungkin anggota masyarakat. Ya, hubungannya kalau etika individual itu antara visi dan tindakan langsung, tidak perlu mediasi. Apa yang saya maksud visi dan tindakan langsung tanpa mediasi? Misalnya kalau Anda punya visi bahwa mendidik anak dengan menyekolahkan itu kalau perlu harus sekolah harus ada afiliasi agama. Visi Anda bisa langsung Anda terapkan karena itu menyangkut individu Anda. Tapi begitu Anda meminta tetangga Anda melakukan yang sama, Anda bisa dipukuli. Karena mempunyai, kalau untuk meyakinkan orang lain tidak bisa, Anda harus butuh mediasi, butuh nilai, butuh simbol, harus ada persuasi dan sebagainya. Ini bedanya. Nah, biasanya etika politik, etika profesi, etika semuanya ini adalah kaitannya dengan etika sosial. Maka tidak cukup bahwa etika politik atau etika sosial itu seakan-akan hanya jumlah etika individual, bukan. Entitasnya lain, mekanisme kerjanya juga berbeda. Itu dari saya. Frater, mungkin kalau ada yang bertanya sampai titik ini silahkan, satu atau dua orang sebelum saya lanjutkan. Baik, Rom. Mungkin ada peserta yang mau bertanya, silakan raise hand untuk bertanya kepada Romo atas hal-hal yang belum jelas atau ingin diperjelas. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke, tidak ada. Lanjut. Nah, ini saya harus hanya membedakan apa antara etika publik dan etika politik, ya. Ini hanya istilah-istilah yang saya kira penting untuk klarifikasi di awal. Kalau etika publik itu baru populer di akhir tahun 80-an, awal tahun 90-an. Ya, lebih-lebih di negara seperti di Amerika, di Australia, Selandia Baru, di Inggris itu banyak menggunakan etika publik yang dulu banyak orang sering menggunakan etika pemerintahan. Mereka mengkritik tekanan pada etika pemerintahan itu terlalu orientasinya pada kekuasaan. Sedang etika publik orientasinya pada pelayanan publik. Jadi orientasinya ke sana. Nah, etika politik itu harus dilihat lebih memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi yang lebih adil. Ya. Lalu ini fokus-fokusnya, ini sebagai klarifikasi saja supaya kita tahu di mana pembedaan-pembedaan itu. Nah, ini bedanya etika dan hukum. Ya. Bedanya etika dan hukum. Ya. Ini sering menjadi masalah
saya buat ini karena bertolak dari pengalaman saya. Saya terus terang beberapa kali saya membantu membuat kode etik. Misalnya di zamannya Pak Darmin Nasution, membantu membuat kode etik untuk Dewan Gubernur EBI. Lalu saya membantu di Dewas KPK, saya membantu DKPP, KPU, ya, lalu membantu revisi untuk Polri itu ada itu Polri. Resistensi pertama biasanya dari Biro Hukum. Ketika merumuskan kode etik, lalu membuat sanksi-sanksinya, terutama waktu di BI itu. Biro Hukum itu mengatakan lalu apa bedanya etika dan hukum gitu loh. Kalau lalu memberikan sanksi. Nah, ini saya menggarisbawahi nomor 1 itu. Sanksi di dalam etika, kode etik itu kecenderungannya sanksinya adalah lebih mendidik, pembinaan, internalisasi, pencegahan, ya, bukan penindakan. Jangan langsung pada penindakan. Penindakan itu adalah yang terakhir. Sedang pada hukum, etika itu sanksi itu lebih pada penindakan, ya, pada penindakan. Ini bedanya. Lalu etika, kalau kita menggunakan kode etik, itu tekanannya adalah pada salah satu ciri keberhasilan kode etik adalah bila tumbuh jiwa kursa atau l'esprit de corps, ya, dan memajukan core values. Kalau etika tidak bisa diubah seturut keinginan pembuatnya atau penguasa, karena itu mempunyai hukumnya. Sedang hukum itu tergantung penguasanya. Sering-sering maka yang dikatakan Trasimakos itu benar. Hukum tidak lain adalah yang menjamin atau mendukung kepentingan penguasa. Kalau etika tidak. Etika malah bisa kritis terhadap kepentingan penguasa. Etika mempertanyakan masalah keadilan. Maka kadang-kadang dalam pendidikan hukum itu ada yang namanya epikeia. Epikeia itu yang ketika orang mengikuti prosedur hukum sudah beres dan sebagainya, tapi hasilnya ternyata tidak adil, itulah epikeia yang akan berbicara, begitu. Jadi di sini kita akan melihat ada ranah-ranah di mana etika diperlukan dalam dihadapkan pada hukum ini. Saya akan mengatakan begini, saya kira Anda semua sudah pernah mendengar ketika saya memberikan anekdot tentang seorang ibu ulang tahun yang ke-40. Saya ini menggunakan ini untuk membedakan antara etika dan hukum. Jadi ada seorang ibu ulang tahun ke-40. Biasanya tidak menemani suami sarapan, karena ulang tahun ke-40 dia menemani suami sarapan. Lalu cerita ke suaminya, "Pak, tadi malam saya mimpi aneh." "Apa ya artinya? Apa mimpimu?" "Nggak tahu, ada orang datang memberi saya kalung Tiffany." "Apa ya Pak artinya?" Lalu suaminya mengatakan, "Oh, kamu akan tahu nanti kalau saya pulang dari kerja." Merasa suaminya menangkap apa yang dimaksudkan istrinya, istri ini senang sekali. Biasanya nggak nyanyi, kerja itu nyanyi-nyanyi terus. Biasanya tidak bersiul-bersiul. Sore biasanya suami 4:30 sudah sampai rumah, ini belum. Malah senang. Berarti dia mampir ke mall. Benar juga, jam 5:30 sampai rumah, dari jauh dilihat membawa bungkusan. Lalu diberikan ke istrinya. Dibuka oleh istrinya, ternyata isinya apa? Ternyata isinya buku, judulnya Cara Menafsirkan Mimpi. Bapak Ibu, Bapak ini salah tidak? Bapak ini salah tidak? Secara hukum tidak salah. Karena itulah yang dikatakan, itulah yang tertulis. Tetapi secara etika Bapak ini salah karena dia tidak menangkap apa yang diharapkan istrinya. Maka di dalam etika itu dibutuhkan kejujuran, dibutuhkan ketulusan.
Nah, ketika saya mengatakan itu, saya waktu itu memberikan bersamaan antara KPK dan Dewas KPK. Dewas KPK tekanan langsung menangkap apa itu etika. KPK mengatakan kalau begitu etika itu subjektif dong. Saya menjawab, etika tidak subjektif, tetapi intersubjektif. Apa yang saya maksud intersubjektif? Yang saya maksud intersubjektif adalah ini. Kalau orang memiliki kesadaran moral yang cukup tinggi, semua menangkap apa itu etika. Kalau orang memiliki tingkat keadaban yang lumayan tinggi, orang tahu apa yang dimaksud di balik hukum, yaitu etika. Ketika orang berani merefleksi diri, maka bisa. Maka saya mengatakan bukan subjektif, tapi intersubjektif. Artinya subjek-subjek lain yang memiliki kesadaran moral, dia akan tahu apa yang dimaksudkan oleh etika. Itu untuk saya pembedaannya. Maka terkait juga dengan pendidikan, terkait dengan pengetahuan dan kepekaan nurani masing-masing. Yang orang punya kepekaan nurani akan tahu bahwa hal-hal itu adalah sesuai etika atau tidak. Sementara ini ada pertanyaan dari Saudara Eko Nugroho. Mari silakan. Oke, Saudara Eko, silakan. Halo, Halo, halo. Ya, Oke. silakan. Baik, selamat malam Romo. Ya, Saya Eko Nugroho dari Sleman, Brayut, Romo. ya, silakan. Sering sekali kita mendengar ada pelanggaran etika di kasus-kasus tertentu di negara kita. Ya, Dan juga pelanggaran hukum. ya, Tapi persepsi masyarakat dan juga tindakan pemerintah atau yang berwenang itu seolah-olah pelanggaran etika itu lebih ringan. Cuma etika, nggak apa-apa, paling cuma dipindahkan, paling mutasi, paling cuma teguran lisan. Tapi pelanggaran hukum, kalau terbukti, maka akan ada sanksi hukum, katakan di penjara, Romo. Jadi, kok seolah-olah malah etika yang menjadi dasar, tadi Romo menyampaikan dasar kepada tindakan hukum itu malah diperingan gitu, Romo, sehingga orang meremehkan etika, cuma etika. Kalau pelanggaran hukum, hati-hati pelanggaran hukum loh. Kalau etika sih gampang, cincai, paling pelanggaran ini mutasi, paling teguran lisan, itu aja Romo. Ya. Itu yang bagi saya menjadi masalah juga, karena apa? Pembedaannya etika itu mempertajam makna tanggung jawab, sedangkan hukum itu mengorganisir tanggung jawab. Apa artinya? Saya menggunakan penjelasannya dengan perumpamaan ini, Bapak. Misalnya saya pemuda biasa ya. Saya sudah lulus, saya sudah kerja, sudah punya rumah, punya mobil. Lalu Pak Eko Nugroho punya seorang putri yang sudah lulus S1, sudah kerja. Dan pacaran dengan saya sebagai pemuda biasa. Lalu saya mengatakan melamar ke Bapak, saya ingin melamar anak Bapak, akan saya jadikan istri saya akan mencintainya, saya akan setia padanya, saya nggak akan selingkuh, tapi tidak usah pakai menikah, Pak. Boleh enggak, Pak Eko? Enggak. Apa alasannya, Pak? Ya kan nggak ada ikatan formal secara hukum. Alah, kalau ikatan formal, takut siapa dengan kalau tanpa ikatan formal, daripada yang menikah akhirnya ditinggalkan, akhirnya selingkuh. Saya nggak akan meninggalkan dan saya nggak akan selingkuh. No, jangan membanding. Yang normal memang tidak boleh, tapi saya ingin tahu alasannya mengapa tidak boleh. Pertama, Pak, hukum tadi itu. Yang kedua, landasan iman, Pak. Pak. Tapi hukum apa? Dalam arti di balik hukum ada apa? Hukum hak dan kewajiban sebagai suami istri, ikatan suami istri. Kalau menjadi menikah kan. Harusnya Anda mengatakan apa? Anda akan mencintai, Anda akan memperhatikan. Itu kan apa yang Anda katakan. Saya ingin tahu apa jaminannya bahwa Anda akan begitu. Betul. Hukum itulah yang memberi jaminan. Sedangkan etika tidak bisa memberi jaminan. Masalahnya itu Pak Eko. Betul, betul. Nah, disitulah maka saya mengatakan seharusnya mulai sekarang itu etika pun harus mempunyai, itu yang saya sebut tadi, hukum itu mengorganisir tanggung jawab.
Karena apa? Mengorganisir tanggung jawab dengan memberikan sanksi terhadap pelanggaran dan memberi imbalan kepada yang baik. Itu namanya mengorganisir tanggung jawab. Sedang etika kecenderungannya adalah mempertajam makna tanggung jawab. Tetapi masalahnya kalau hanya berhenti pada mempertajam makna tanggung jawab, orang bisa seenaknya seperti yang dikatakan Pak Eko tadi. Betul. Maka sekarang ini etika juga harus ada sanksinya. Tetapi apa bedanya dengan hukum? Sanksi jangan hanya penindakan. Sanksi itu harus bentuknya pencegahan, pembinaan, internalisasi nilai. Dan etika harus bersedia nanti kalau beririsan dengan hukum, de facto biasanya hukum akan mempertanyakan. Kasus ini terjadi Pak waktu DKPP memecat anggota KPU. Dari sisi etika, pemecatan itu oke, benar. Meskipun waktu akhirnya hukum memperkarakan, ternyata prosedur etikanya keliru. Di mana letak kekeliruan prosedur etika? Anggota DKPP itu terdiri dari 5. 1 dari unsur Bawaslu, 1 unsur KPU, dan 3 dari pemerintah atau dari yang independen. Nah, waktu mengambil keputusan pemecatan, unsur dari KPU suruh keluar. Tidak bisa, harusnya unsur KPU pun ikut menentukan karena di situ tidak mungkin akan menang karena dia juga minoritas. Nah, itu dari prosedur etikanya sudah tidak jalan. Nah, maka kalau saya sekarang itu kalau kita akan serius sungguh-sungguh memperjuangkan supaya orang juga mempedulikan etika, etika pun harus ada sanksinya. Memang ada sanksi sosial, Pak. Tetapi kalau sanksi sosial kan nggak cukup. Nah, maka sekarang banyak kode etik itu juga berhak memberikan sanksi-sanksi yang mirip dengan hukum. Tetapi etika harus bersedia ketika itu diperkarakan oleh hukum, apakah etika mempunyai alasan argumentasi logisnya yang bisa untuk mempertahankan. Bila tidak, memang akhirnya hukum positif yang menang dalam arti itu. Tetapi bukan berarti bahwa seakan-akan etika itu ringan. Kalau Anda melihat kemarin itu apa yang namanya yang di Eropa itu tentang hukum tentang cyber itu, prosesnya dari etika dulu, Pak. Kalau Anda melihat sebentar saya kemarin saya mencatat itu loh yang baru saja disahkan di Eropa, the Cyber Resilience Act tahun 2024 ya. Yang itu the Cyber Resilience Act itu awalnya dari etika. Awalnya dari proses bagaimana melindungi netizen dari kejahatan-kejahatan cyber. Bagaimana melindungi mereka dari bullying, dari sebagainya. Jadi ada semacam indignation dari etika. Dan dari sana diproses supaya mendapat jaminan, lalu proses dari etika itu menjadi hukum. Maka nantinya harusnya hukum itu masukkan di dalamnya juga pertimbangan-pertimbangan etika. Nah, di proses kita itu hukum itu dibuat untuk kepentingan kekuasaan, masalahnya itu loh. Artinya siapa yang kuat di parlemen, siapa yang kuat di eksekutif, itulah yang berinisiatif dan nanti balik itu ya, itu akan menentukan kepentingan-kepentingan kelompok mereka. Nah, aspek etikanya biasanya diabaikan. Itu ya Pak Eko, penjelasan dari saya. Baik Romo, terima kasih Romo. Romo, ini sangat mencerahkan apa yang Romo sampaikan ya Romo ya. Tapi saya bermimpi Romo kalau pemahaman ini akan disebarluaskan. Jadi etika bukan hanya dipahami seolah-olah memenuhi kode etik atau lebih Ya. simpel lagi, etika seolah-olah sopan santun Romo. Ya, tadi sudah saya awalkan di awal sudah saya Ya. katakan bedanya etika dan etiket, ya toh. Ya. Ya. Maka selalu itu di awal saya berikan karena banyak pejabat menggunakan istilah etika sama dengan etiket. Ya. Saya kebetulan ikut diminta untuk menjadi bagian dari membuat modul digital literacy. Saya di bagian di Kominfo. Itu yang digunakan untuk ASN itu seluruh Indonesia.
Itu saya selalu menekankan supaya membedakan etika dan etikat. Meskipun etiket itu juga langkah pertama untuk etika, tapi baru langkah pertama. Karena etiket itu adalah ungkapan rasa hormat pada orang lain. Dan Immanuel Kant mengatakan rasa hormat itu menghubungkan antara perasaan dan tindakan. Itu baiknya nanti. Begitu ya Pak Eko? Nggih, matur nuwun. Ya. Pak Herjunianto, Yunianto. mari. Di unmute, Pak. Di unmute Pak. Di unmute. Suaranya, Pak. Suaranya belum di unmute. Oke. Ya, oke. Baik, dari host masih belum. Terima Ya. kasih. Saya Herjun dari Surabaya. Melanjutkan sedikit pertanyaan dari Pak Eko tadi. Dari segi strata tingkat lebih tinggi mana hukum dengan etika? Kalau saya memandangnya mungkin harusnya etika lebih tinggi daripada hukum. Karena misalnya budaya-budaya yang di Jepang misalnya itu, meskipun Ya. kata belum terbukti secara hukum bersalah apa tidak, tapi secara etika dia sudah melakukan atau pengunduran diri dan sebagainya. Apakah demikian stratanya? Terima kasih. Betul. Pak Herjunanto, sebetulnya begini loh, saya selalu mengatakan proses pembentukan hukum yang bagus apabila dimulai dengan indignation, protes terhadap ketidakadilan, protes terhadap ketidakjujuran, protes terhadap bentuk diskriminasi. Itu kan awalnya etika, Pak. Baru kemudian bisa dirumuskan dalam bentuk hukum dengan sanksi-sanksinya itu. Lalu juga nanti selalu direvisi, dilihat dari aspek itunya, dari aspek hukumnya. Nanti kalau misalnya dalam pelaksanaan ternyata melenceng, nah itu biasanya yang mengoreksi etikanya, Pak. Jadi dalam hal itu kalau menurut saya prosesnya saling melengkapi, kadang-kadang etika saja tidak cukup. Seperti yang baru saja saya katakan, The Cyber Act ini tadi, ini awal prosesnya dari etika ini, ya. Prosesnya The Cyber Resilience Act ini menarik sekali. Prosesnya adalah pada indignation etika. Bagaimana ada bullying, bagaimana cybercrime, bagaimana data-data diambil begitu saja seenaknya dan sebagainya itu. Nah, pada saat itu kalau kita hanya indignation terhadap ketidakadilan tanpa ada hukum memang sulit menindaknya. Maka kemudian dibuatlah hukum. Jadi saya kira prosesnya lebih dekat begitu kalau istilah Pak Herjunanto bahwa lebih tinggi etika dalam arti itu loh Pak. Ya, ini ya nanti ini pertanyaan selanjutnya sebenarnya. Ya. Apa yang terjadi di Indonesia ini kita melihat bahwa semua nilai-nilai moral atau etika itu yang dengan mudah dilanggar dan berkutat pada masalah hukum yang selalu berdebat sampai tanpa akhir gitu. Ya. Gitu aja. Ya dan Pak, yang dikatakan Trasimakos benar. Hukum tidak lain adalah alat untuk menjamin kepentingan kekuasaan. Maka waktu saya membuat pembedaan di depan tadi Pak antara etika dan hukum, Bapak melihat ya. Ya, di situ hukum itu mudah sekali diubah oleh penguasa. Etika tidak bisa, Pak. Itu kan tidak bisa. Ya. Nah, itu yang saya kira perlu dilihat. Ya, yang sedihnya mengapa bangsa kita sekarang melupakan etika atau jauh dari etika Ya. ke sana. Karena juga nanti kita harus melihat etika itu juga masalah habitus. Jadi pendidikan keluarga, pendidikan karakter dan implementasinya itu Pak yang paling penting sejak kecil itu Pak. Misalnya termasuk di dalamnya antre dan sebagainya itu nanti. Baik, saya lanjutkan. Jadi yang saya maksud, kalau tadi saya katakan kalau kritiknya kalau gitu etika subjektif. Tidak, etika itu intersubjektif. Artinya subjek-subjek yang mempunyai kesadaran moral tinggi akan setuju dengan pernyataan-pernyataan etika itu. Nah ini saya mengacu pada apa yang digunakan oleh 6 tahap perkembangan kesadaran moralnya Lorenz Colbert. Pejabat publik itu harusnya masuk di tingkat pos adat. Tahap ke-5 dan ke-6.
Yang itu sudah mulai menghargai nilai-nilai, menghargai hak-hak, bersifat adil, tidak diskriminatif. Yang 4 itu masih diskriminatif. Menghargai tatanan masyarakat, menghargai hukum, tapi yang keempat itu masih diskriminatif. Ya, sebagai pejabat publik masih memihak kelompoknya, entah itu kelompok itu suku, agama, atau angkatan, atau alumni dan sebagainya itu. Sedangkan yang 4, yang 5 tidak. Bahkan kalau bertentangan dengan kelompoknya, kalau itu menyangkut kepentingan publik, dia rela untuk membantunya. Ya, ini tahap kesadaran. Kalau kita melihat mengapa saya katakan etika tidak hanya subjektif tapi intersubjektif, itu karena tuntutannya, karena semua orang yang ada di tingkat pos adat mereka sadar apa pentingnya etika. Itu saja saya menggarisbawahi mengapa saya masukkan Colbert itu. Maka dasar pertimbangan baik jahat bukan hanya maksud atau niat baik. Yang disebut pertimbangan baik jahat itu juga termasuk pilihan sarana, pilihan cara, akibatnya, hasilnya, tujuannya juga harus menjadi pertimbangan. Bahkan pilihan kata itu bagian juga dari pertimbangan etika. Ya, pilihan kata. Dan kemudian kesadaran subjek. Ini nanti yang akan melahirkan macam-macam aliran di dalam etika. Ini saya kira semua sudah sadar, semua tahu tentang punyanya Immanuel Kant, bahwa etika itu imperatif kategoris. Memang ya, kelemahan dari Kant itu sering mengabaikan konteks. Dan yang imperatif kategoris itu mengatakan hasil tujuan jangan menjadi pertimbangan, tetapi niat baik maksim itu yang penting. Ya. Dan yang universal itu bertindaklah hanya menurut prinsip, dengannya kamu bisa saat yang sama menghendaki bahwa ia menjadi hukum universal. Bertindaklah, lakukanlah orang lain seperti engkau ingin diperlakukan. Itu kan universalitas, golden rule. Tetapi kita juga harus lihat bahwa tahap ke-6 punyanya Lawrence Colbert itu pengorbanan juga menjadi nilai. Pengorbanan, orang yang berani berkorban itu universal juga. Semua orang mengakui itu adalah tindakan baik. Ya, itu. Yang ini imperatif hipotetis, bisa diperdebatkan karena utilitarian itu juga kecenderungannya kalau dari kacamatanya kan disebut hipotetis. Tetapi apakah salah? Belum tentu. Belum tentu. Tergantung konteksnya nanti kalau kita melihat kasus-kasus. Sebetulnya memang paling bagus kalau saya itu kuliah etika itu banyak latihannya, banyak memecahkan dilema-dilema moral. Katakanlah saya itu bahkan teorinya itu kalau di kuliah biasanya 50-50 lah, 50% itu. Supaya apa? Supaya etika itu bukan lagi hanya teoritis tapi juga ilmu praktis gitu loh. Nah, ini yang saya katakan tentang pertimbangan baik jahat tadi. Ya. Supaya tidak hanya berhenti pada niat baik. Jadi tindakan kita itu ditentukan oleh 3 dimensi. Dimensi subjek, dimensi konteks atau situasi, dan dimensi teleologisnya tujuan, hasil, atau akibatnya. Subjek ini nanti yang akan melahirkan deontologi, emotivisme, dan sebagainya itu. Yang masuk dalam kaitan 3 dimensi subjek itu apa? Misalnya ada orang yang melakukan maaf saja tindakan dianggap melanggar moral. Katakanlah misalnya kalau dia itu misalnya aborsi. Ada yang tidak tahu bahwa itu salah satu bentuk yang dalam aspek tertentu dianggap tidak melanggar moral. Mungkin karena tidak tahu. Nah, itu yang disebut ignoransia. Yaitu bahwa bukannya lalu itu kita katakan salah, tetapi tanggung jawabnya melemah karena ketidaktahuan. Kalau dalam istilah moral disebut ignoransia. Tapi tetap salah, tapi tanggung jawabnya malah karena ignoransia. Nah, ignoransia itu ada yang bisa diatasi dan tidak bisa diatasi.
Ya, vincibilis, invincibilis. Dari sisi subjek itu juga kehendak. Misalnya begini, saya tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada di depan rumah, ada orang teriak-teriak lari-lari minta disembunyikan karena ada orang yang mengejar bahwa golok akan dibunuh. Bapak Ibu sembunyikan tidak? Bapak Ibu sembunyikan tidak? Tolong dijawab salah satu yang bisa mendengar. Sembunyikan. Sembunyikan. Yang bawa golok datang. Anda lihat enggak orang yang tadi pakai baju kuning? Anda jawab apa? Tidak. Dan Anda Pasti bohong. tidak lihat. Anda bohong. Bohong. Nggak lihat. Pertanyaan saya, bohong ini baik atau jahat? Baik. Kamu. Tidak. Bohong tetap jahat. Bohong. Bohong tetap jahat, tetapi Jahat. tanggung jawab Anda melemah karena Anda di bawah ancaman. Tapi jangan mengatakan bohong baik. Tindakan Anda menyelamatkan baik, tetapi Anda tetap bohong, itu tetap jahat, tapi tanggung jawab Anda melemah karena Anda di bawah ancaman. Mengapa saya mengatakan itu tetap jahat? Kalau yang di depan rumah itu Kopassus, punya pistol, Pak tolong sembunyikan saya, silahkan masuk. Yang bawa golok datang, Pak lihat enggak orang pakai baju kuning tadi? Lihat, mau apa kamu? Karena kuat, dia enggak perlu bohong. Ini kontrasnya ya. Maka biasanya orang yang bohong itu orang yang lemah. Atau dalam posisi lemah. Saya tanya Bapak Ibu, pembantu dengan majikan yang sering bohong, pembantu atau majikan? Bantu. Pembantu. Iya, misalnya Inem pagi-pagi jam 10 sudah makan. Nyonyanya 6 jam segini makan. Enggak koknya cuma nyicipi. Jam 11 dari rumah keluar dari rumah masuk dari keluar. Dari mana kamu main terus? Enggaknya cuma belanja kok. Tapi coba nyonyanya yang makan jam 10. Nyonya jam 10 kok makan. Biarin toh, punya saya mau apa kamu? Ya. Jadi biasanya kalau orang itu, mari kita periksa diri kita. Kapan kita bohong? Biasanya kalau posisi kita lemah. Ya. Ya maaf ya, orang selingkuh biasanya bohong biasanya. Nah, ini yang saya katakan, bohong tetap dianggap tidak baik, tetapi tanggung jawabnya melemah karena dia di bawah ancaman. Nah, tekanan pada subjek inilah yang nanti di dalam etika melahirkan aliran-aliran seperti emotivisme, deontologi, ya, subjektivisme, itu yang akan lahir dari situ. Jadi dari 3 dimensi ini akan lahir macam-macam nanti teori etika yang tekanannya tergantung dimensi apa. Ini yang pertama. Apakah bagian pertama sebelum masuk yang kedua dan ketiga ada pertanyaan? Atau saya lanjutkan 2-3 sekalian? dilanjutkan saja Romo, nanti ada sesi pertanyaan. Baik. Nah, sekarang yang terkait dengan situasi atau konteks. Saya mengambil konteks waktu. Konteks waktu yang lalu dulu. Saya mempunyai kasus. Ada bapak-bapak, dia harus masuk rapat kerja jam 9. Ternyata karena macet, dia sampai kantor jam 10. Bosnya marah. Sudah kamu nggak usah ikut rapat. Pak maaf Pak, tadi macet. Sudah tahu Jakarta macet, kamu nggak antisipasi. Pulang aja sana, pulang. Enggak Pak, maaf. Enggak, pulang saja. Akhirnya pulang, sampai rumah, istrinya masih tidur, marah dia. Jam segini masih tidur. Istrinya jawab, loh, saya tadi bangun jam 4 untuk masak buat makan, untuk kamu bisa sarapan dan berangkat pagi. Ramai, akhirnya suaminya marah, pintu dibanting, pergi naik mobil, pergi ke kafe, minum. Pulangnya karena minum bir, mabuk, pulangnya nabrak orang mati. Nah, di pengadilan lawyernya mengatakan mohon dia dihukum ringan. Kalau bisa dibebaskan karena dia tidak sengaja membunuh.
Kalau Anda jaksanya, Anda akan mengatakan apa kepada saya, lawyernya, pembelanya? Anda katakan apa? Ini dia nggak salah, dia nggak sengaja. Apa kata Anda? Dia nggak salah karena dia nggak sengaja. Bagaimana pendapat Anda? Mari. Izin Dia Romo. tetap disebut pembunuh, Pak. Loh, tapi Dia nggak salah sengaja. kalau Kalau pembunuh itu mau. kan katanya tindakan itu disebut moral, bertanggung jawab bila tahu, mau, dan dengan bebas. Dia nggak bebas. Dia nggak ingin mau membunuh, itu nggak ada. Kesalahannya izin Rom. Ya, Kesalahannya adalah karena dia mabuk mengemudi. ya. Jadi Harusnya kan tidak. di masa lalu sebelum Anda menabrak, Anda telah investasi. Anda tahu bahwa mobil mengapa Anda minum. Itu kesalahan utamanya. Jadi konteks waktu yang lalu itu membuat Anda salah. Dengan kata lain, hati-hati. Tindakan kejahatan kita itu bisa saja investasi dari masa lalu. Jadi yang lalu itu mempengaruhi tindakan kita sekarang. Itu situasi atau konteks. Sedangkan konteks waktu yang sekarang itu bisa kolaborasi, bisa konspirasi, dan bisa connivance. Kalau kolaborasi dan konspirasi Anda tahu. Kalau connivance itu misalnya begini. Ada pembantu rumah tangga dari keluarga, bapaknya itu katanya dikenal sebagai pembunuh bayaran. Dia hanya membersihkan rumah, menyiapkan makanan, mencuci pakaian. Pembantu ini boleh dikatakan ikut bersalah tidak ya? Ini kategorinya namanya connivance. Membiarkan, meskipun tidak ambil bagian, membiarkan kejahatan terjadi. Kalau Dulu pembantunya tidak tahu, dia tidak salah, mau. Kalau dia tidak tahu bahwa tuannya itu pembunuh bayaran, dia tidak salah. Tapi kalau dia tahu, dia ikut bersalah dia sampai sejauh. tahu, dia tahu tapi dia tidak melakukan apa-apa. Iya, jadi salah juga, mau. Karena mendukung kejahatan berarti. Bukan mendukung, itu istilahnya kategorinya connivance. Connivance Nah, itu iya. membiarkan kejahatan terjadi tanpa melakukan apapun. Ya misalnya istilah connivance itu populer setelah Perang Dunia Kedua, ketika orang-orang Yahudi menuduh orang-orang Perancis membiarkan orang-orang Yahudi dideportasi ke kamp Auschwitz tanpa mereka bisa melakukan apapun. Meskipun secara politik, secara militer memang mereka tidak mampu, tapi mereka tetap dianggap connivance. Itu kategorinya namanya connivance. CONNIVENCE. Seperti kalau kita misalnya di bis kota, di depan kita dicopet seorang ibu dicopet 4 pencopet. Kita sendiri. Kalau saya melakukan apapun, saya mesti akan kalah dan saya akan celaka. Lalu saya diam saja. Itu juga connivance. Bahkan di saat bagaimana saya tidak mampu apa-apa, saya kalau melakukan sesuatu malah celaka. Nah, itu connivance. Ini baru populer setelah Perang Dunia Kedua, istilah ini sebetulnya. Nah, ini adalah bentuk konteks sekarang. Sedangkan yang akan datang kita tahu kalau saya melakukan sekarang akan terjadi apa-apa di masa depan. Kemampuan antisipasi ini juga penting dalam konteks waktu. Kemampuan antisipasi.
Ya, kita misalnya bekerja di sebuah kita manajer dalam suatu perusahaan, ada mahasiswi yang praktek kerja gitu. Karena kemalaman kasihan saya antar pakai mobil. Lalu muncul gosip, Anda marah-marah. Kenapa ada gosip seperti itu? Saya tulus dan sebagainya. Hati-hati, Anda sudah bisa meramalkan bahwa kalau melakukan seperti itu, Anda sudah berkeluarga, tentu akan menimbulkan sesuatu. Dan Anda membiarkan, ya, kalau Anda ingin membantu, ajak orang lain. Mari kita menemani saya mengantar dia supaya dia tertolong dan saya juga tidak digosipkan macam-macam. Nah, ini adalah waktu yang akan datang. Sedang tempat ini nanti kaitannya dengan situasionisme, komunitarianisme yang tidak, komunitarianisme itu kan tidak mau menerima adanya universalitasnya Immanuel Kant. Lalu yang terakhir, pertimbangan moral tidaknya, baik tidaknya juga ditentukan dengan hasilnya. Ya. Saya punya contoh sederhana begini. Ada pasangan suami istri masih muda, kesulitan keuangan. Lalu suaminya cari pinjaman uang kemana-mana nggak dapat. Akhirnya suaminya menyerah, bilang ke istrinya, coba kalau kamu yang cari pinjaman, siapa tahu cepat dapat. Benar, nggak sampai 2 hari dapat pinjaman 25 juta. Bukannya suaminya berterima kasih, tapi malah curiga dan menginterogasi dari mana uang sebanyak itu cepat sekali kamu dapat. Akhirnya ketahuan dia pinjam dari mantan pacarnya. Wah, rame, pisah ranjang, ngancam mau cerai. Ibu dari istri ini akhirnya mendatangi mantannya yang meminjami uang itu. Marah-marah. Kamu tahu dia sudah punya suami, kamu tahu suaminya pecemburu. Mengapa kamu nekat meminjamkan uang pada dia? Lalu si mantan itu menjawab, loh, dia datang nangis-nangis mau pinjam uang. Niat saya baik membantu dia. Apa salah saya? Anda setuju enggak dengan mantan itu? Anda setuju enggak dengan mantan itu? Dia nangis-nangis, niat saya baik untuk membantu dia. Saya enggak ada nostalgia, saya enggak ada goda apa-apa. Apa salah saya? Bagaimana menurut Anda? Setuju enggak Anda dengan mantan ini? Dengan argumentasi mantan ini? Setuju tidak? Setuju, Pak. Tidak Kan setuju. dia yang datang, si Apa? perempuan yang datang. Tidak setuju. Baik. Alasannya yang tidak setuju? Ya, baik. Terima kasih, Romo. Saya tadi tidak setuju karena begini. Ada kemungkinan seperti tadi disampaikan bahwa si mantan ini yang laki itu dia harus punya kemampuan untuk mengantisipasi akan ada bisa saja terjadi kecemburuan seperti itu. Ya, jadi intinya Jadi sikap gini. mengatakan bahwa Jadi jangan hanya mengandalkan niat baik kalau Anda membantu. Lihat hasilnya. Hasilnya ternyata sampai mereka ramai karena Anda tahu suaminya pencemburu. Kalau Anda ingin membantu ya harusnya lihat hasilnya. Maka caranya gimana? Kamu bilang ke mantan itu, uangnya saya berikan ke koperasi ya, kamu pinjam ke koperasi, jangan atas nama saya. Jadi disinilah kita harus berpikir, membantu tidak cukup hanya niat baik. Hasilnya dipertimbangkan. Ini bisa terjadi loh. Anda melihat tetangga Anda tidak keluar dari SMA karena tidak kuat membiayanya. Lalu Anda dengan baik hati meminjamkan. Yang beredar apa? Kalau yang Anda bantu misalnya orang Kristen, Islamisasi. Kalau yang Anda bantu orang Islam, Anda orang Kristen, Kristenisasi. Ya kalau mau bantu supaya tidak muncul gosip semacam itu, ya saya berikan kepada pemimpin agamanya, mbok coba kamu bantu ke dia melalui kamu. Kalau saya langsung nanti dikira saya entah Kristenisasi atau Islamisasi, ya seperti itu. Paham ya? Jadi
aspek hasil, aspek konsekuensi ini juga harus dipertimbangkan. Inilah yang nanti menghasilkan aliran-aliran etika seperti utilitarianisme, konsekuensialisme, proporsionalisme, eudenisme, dan sebagainya. Jadi aliran-aliran etika itu biasanya berkisar di antara 3 dimensi tindakan ini, tergantung tekanannya pada mana. Kadang-kadang yang tekanan pada subjek sering bertentangan dengan yang utilitarian, yang tekanannya pada hasilnya. Ya, kadang-kadang itu juga. Jadi kadang-kadang kedua-duanya dibutuhkan dari sisi apa penting dan sebagainya. Silakan Pak Wadyo Pasaribu. Baik, selamat malam Romo Ya, yang saya hormati. Romo itu yang bagian yang di tengah itu, yang situasi itu. ya, Konteks apakah itu khususnya tentang situasionisme itu? ya, Itu apakah bisa berubah atau bisa dianggap juga itu pragmatisme, ya. Maka situasionalisme yang sempit gitu maksudnya. Kadang kan kita kadang-kadang ya, istilahnya, maka sering-sering ada yang mengatakan jangan-jangan ini moral yang model kasuistik ya, pada situasi tertentu bisa, ya, situasi lain tidak misalnya. Maka hmm. kritiknya itu, masing-masing alirannya ada kritiknya. Deontologi juga ada kritiknya, tidak memperhitungkan konteks. Utilitarianisme juga ada kritiknya nanti, yaitu tidak memperhitungkan yang minoritas, yang kecil, atau Dia tidak kemarin bisa lebih ya Pak? apa? Bis, oh sewa bis berarti. Siapa ini ya? Hmm. Bukan Pak saya, Wajia. Belum di Jadi mute. masing-masing teori ini ada kelemahannya, kelebihannya. Maka kita juga harus melihat konteksnya seperti apa supaya kita juga bisa akhirnya mana yang pada posisi saya yang sekarang lebih tepat untuk saya ambil sebagai keputusan. Begitu terakhir ya? Romo, Ya, begini, silakan. Silakan. kalau saya melihat bagan ini, lalu saya terpikir bentuk yang sama dalam mengambil tindakan gitu. Misalkan kita tahap pertama kita sebut momen ilmiah gitu. Kita mengumpulkan data sebisa kita. Ya, Lalu kita melompat ke tahap berikutnya, momen etik gitu atau pertimbangan etik. ya, Lalu berikutnya kita masuk kepada momen tindakan, yaitu momen hati nurani, kita memutuskan. ya, Ya, saya membayangkan seorang kepala negara, Romo, seorang presiden, ya. dia itu harus melewati 3 tahap itu. Namun kadangkala kelihatannya ada satu tahap yang terlewat sehingga keputusan itu tuh suka melompat. Misalkan dari momen ilmiah itu seolah-olah melompat langsung ke momen tindakan atau momen hati nurani tanpa Ya. melewati momen etika gitu atau pertimbangan etis. Itu aja, mau terima kasih. Baik, saya memberi contoh sederhana. Saya mengalaminya ketika pandemi. Ketika pandemi, saya ditelepon salah satu teman saya, seorang dokter di sebuah rumah sakit besar. Dia mengalami begini, Romo, ini ada masalah. Jadi pasiennya banyak sekali, tetapi tabung oksigennya terbatas dan ventilator terbatas. Bagaimana cara saya memilih yang diprioritaskan supaya saya tidak dianggap tidak adil atau dianggap menelantarkan yang lain sehingga saya seperti ambil bagian dalam kematian seseorang. Nah, saya menggunakan model proporsionalisme, Pak. Coba saya jelaskan pada Anda. Saya membuatnya dan di buku saya ada, Pak. Di buku saya tadi ada. Nanti kalau Anda kalau Anda punya kesempatan bacalah. Ini saya memberikan contohnya saja. Baik, Romo, terima kasih. Ini saya lihat ininya bentuknya bagaimana saya membuat momen-momen itu yang Anda sebutkan momen-momen tadi.
Sudah kelihatan? Kelihatan, Mo, kelihatan. Sudah. Ya, ini Kelihatan, ada Bang. masalahnya keterbatasan sarana ruang ICU, ventilator, dan oksigen. Padahal banyak pasien COVID-19 yang mendesak membutuhkan. Bagaimana menerapkan kriteria yang bisa dipertanggungjawabkan secara etis dalam memberi prioritas pemilihan pasien yang lebih diutamakan? Masalahnya, kalau kita menentukan satu opsi, maka seolah-olah kita dianggap jahat karena menelantarkan opsi yang lain. Saya waktu itu langsung menggunakan hipotesisnya preferential option for the weakest. Jadi pilihan saya adalah akan menolong yang paling lemah. Mengapa saya menolong yang lemah? Karena yang paling lemah itulah yang ada dalam bahaya. Nah, pertanyaannya lalu dalam situasi seperti itu, siapakah yang paling lemah? Nah, ini mengenai data lalu Pak Wadyo. Ya, ini lalu saya masuk ke sini. Saya menggunakan model computational thinking sebagai sebagai caranya. Yang paling lemah pertama adalah saya membuat dengan ada 5 tingkat keparahan penderita COVID-19. Yang pertama yang paling ringan adalah orang tanpa gejala. Yang kedua gejala ringan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam, pegal-pegal. Keparahan ketiga tingkat keparahannya sedang. Orang sudah mengalami pneumonia sehingga sulit bernafas hingga terasa berat dan sesak nafas. Yang keempat, pneumonia yang sudah disertai kondisi berkurangnya saturasi oksigen. Ya, kurang dari 93. Dan yang kelima paling parah adalah kritis. Gejalanya ditandai kasus pneumonia tingkat berat. Gagal pernafasan, orang harus menggunakan ventilator dan bernafas. Maka dari data ini saya menyebut prioritas harus diberikan ke nomor 5 dan nomor 4. Tapi orang masih bertanya, apakah the weakest, preferential for the weakest itu berarti yang parah hanya ininya saja dari aspek kesehatan. Saya memberikan bentuk the weakest lainnya. Siapa paling lemah di antara para pasien untuk masuk kriteria 5 dan 4? Yang saya anggap lemah juga apa? Mereka yang memiliki tanggung jawab besar sehingga kepergiannya akan merugikan banyak orang. Artinya melemahkan banyak orang. Yang kedua, bapak ibu keluarga yang masih harus membesarkan anak-anaknya. Yang ketiga, sedang mengurusi perkara besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Nakes, pejabat struktural, pemerintah atau swasta. Dan yang keempat, tidak ada kemungkinan lain. Nah, ini data untuk siapa supaya tidak ada lagi perdebatan siapa yang paling lemah. Lalu saya buat tabelnya, polanya ini, ya ini kan model computational thinking. Nama pasien, tingkat keparahannya, komorbiditasnya, obesitasnya, umurnya. Variabel ini membantu apa? Variabel ini membantu untuk menentukan siapa yang paling mungkin bisa sembuh, masih sembuh dari yang lemah itu. Akhirnya dari variabel pola yang saya buat ini, saya mengambil keputusan 2B dan 3C yang masih bisa ditolong dan kemungkinan besar bisa diselamatkan. Nah, setelah ini baru abstraksinya semakin tinggi angka keempat variabelnya, semakin rendah peluang kesembuhannya. Bila semakin rendah angka keempat variabelnya, semakin tinggi peluang kesembuhannya. Nah, inilah yang nanti akan membantu saya menggunakan prinsip-prinsip etika proporsional. Ini prinsip etika proporsionalnya lalu mudah untuk menentukan. Prinsipnya apa? Tindakan harus tidak jahat pada dirinya. Harus baik. Memberi prioritas pada yang paling lemah. Tadi sudah dibuat. Akibat buruk dan yang baik harus merupakan tindakan langsung. Ada pasien yang terpaksa tidak bisa mendapat pertolongan karena keterbatasan ventilator. Jadi Anda tidak bersalah dengan cara ini. Karena sudah memilih yang paling lemah. Yang ketiga, efek baik tidak dihasilkan dari efek jahat. Artinya
alat yang ada harus bisa efektif membantu memberi kesembuhan. Pilihan saya tadi yang mengatakan bahwa angka kesembuhannya lebih tinggi. Dan yang keempat, urgensi, tidak harus ditangani. Ya, lalu disitulah saya bisa mengambil keputusan ya dari siapa yang akan mendapatkan kriteria pemberian prioritas terpaksa diberlakukan karena harus segera diputuskan. Ya, lalu itulah hasilnya begitu. Nah ini Pak, saya memberikan contoh kepada Pak Wadyo tadi, apa artinya kapan momen ilmiah, kapan momen etis, kapan momen mengumpulkan data, dan kapan hati nurani berbicara. Hati nurani tidak bisa berbicara begitu saja tanpa diarahkan oleh cara berpikir, Bapak. Tanpa diarahkan suatu mekanisme. Mekanisme saya pilihannya adalah sudah preferential option for the weakest. Lalu saya merumuskan the weakest itu siapa. Saya menggunakan 2 kriteria untuk the weakest. Yang paling lemah dalam arti dalam tingkat penyakit, dan yang kedua yang paling lemah dari posisi sosial politik. Begitu. Begitu Pak Wadyo? Ya, Romo. Terima kasih. Ya. Baik Romo, mungkin masih dilanjutkan dengan materi itu. Baik. Saya lanjutkan materinya. Jawab, oke. Ya. Apakah ini bukan ini tadi? Bukan ini. Bukan. Oh, bukan ini. Ya, Ini bukan. yang contoh tadi. Oh, ini baik-baik saya hindarkan dulu biar nggak campur di sini. Tadi ini ya. Ya. Jadi yang ini terus saya lanjutkan saja berarti. Nah ini 3 dimensi kebebasan ya untuk mengetahui supaya kita menyadari, karena masalah tekanan subjek itu ada kaitannya dengan tingkat kebebasan. Kebebasan itu ada 3 dimensinya. Yang pertama kebebasan sebagai kemampuan atau yang sering disebut liberum arbitrium, free will. Sedang kita kebanyakan berbicara kebebasan sebagai kondisi atau yang disebut democratic liberties, kebebasan sosial politik, budaya atau ekonomi. Dan yang ketiga kebebasan sebagai tujuan atau kesempurnaan eksistensi. Yang liberum arbitrium itu misalnya begini loh. Kalau Anda punya anak kecil ya, perempuan umur 5 tahun, Anda ajak resepsi karena dia teman dekatnya sering dekat sekali dengan pengantin perempuannya. Misalnya namanya Mbak Astrid. Karena dia waktu diajak resepsi itu melihat banyak yang nyalami Mbak Astrid itu, lalu anak ini senang sekali, lalu kepengen waktu pulang bilang kepada Anda, saya ingin menikah seperti Mbak Astrid. Anda nikahkan tidak anak umur 5 tahun ini? Saya kira semua yang masuk akal, yang common sense saja akan mengatakan tidak. Karena dia belum memiliki kebebasan sebagai kemampuan. Kalau Anda di tengah jalan dipukul orang gila, apakah Anda akan melaporkan polisi supaya orang gila itu diadili? Saya kira tidak, karena dia tidak memiliki liberum arbitrium. Maka kadang-kadang dalam hal ini ada orang macam-macam, entah gangguan penyakit atau apa, sering-sering tidak memiliki free will ini. Atau secara psikologis tidak seimbang, sering-sering di sini tidak masuk. Sedang kebebasan sebagai kondisi ini yang biasa kita ketahui, ya. Entah kebebasan politik, budaya, atau karena mau punya cita-cita jadi dokter, sebetulnya Anda mampu tapi secara finansial tidak mampu, itu adalah sebenarnya ketidakbebasan. Sedangkan kebebasan sebagai kesempurnaan eksistensi adalah ketika mirip dengan orang yang bebas dalam arti begini loh. Kalau saya difitnah, saya balas memfitnah, itu masuk akal.
Kalau saya dipojokkan, saya marah, itu bisa dimengerti. Kalau saya dijelek-jelekan, saya balas menjelek-jelekan, itu logis. Tetapi kalau saya difitnah, dijelek-jelekan, dipojokkan, saya mengampuni, itu adalah orang bebas. Itu yang disebut istilahnya kebebasan sebagai transendensi diri. Kebebasan di mana kita bisa melampaui diri kita tidak lagi didikte oleh hukum timbal balik, kita tidak lagi ditentukan oleh hukum sebab akibat, tetapi kita melampaui semua ini. Nah, kebebasan sebagai transendensi diri ini bisa dekat dengan kesempurnaan eksistensi. Nah, orang arahnya harusnya ke sana. Arahnya ke sana. Nah, etika itu sebetulnya membawa orang kepada sana. Dan kebebasan ini sebetulnya mau memberikan kepada kita bahwa etika itu sebetulnya identik dengan tindakan rasional. Sebetulnya gitu loh. Etika itu adalah identik dengan tindakan rasional. Mengapa? Karena kalau orang itu kalau orang itu patuh pada etika, semua itu predictable gitu loh. Yang rasional itu biasanya predictable. Tindakan etika itu harusnya identik dengan rasional karena di situ predictable. Bisa diramalkan. Nah, kebebasan inilah yang sebetulnya yang harusnya dilihat mengapa penting etika di sini. Dari bagian ini, kalau ada yang mau bertanya atau tidak setuju, tidak apa-apa, silahkan. Yang penting argumentasinya. Romo, izin Romo. Tadi tentang hal yang Romo ceritakan ini itu, tadi ada satu yang kelihatannya terabaikan mengenai habitus. Kadang-kadang kan secara eksistensi individual konkret kita tentu ingin mengalami eskalasi sebaik ini gitu. Tetapi kita hidup dalam sebuah habitus gitu. Ya, itulah nanti kalau Anda membaca punyanya McIntyre, keutamaan tidak hanya datang sendiri. Keutamaan akan ditopang oleh komunitas dan suatu tradisi. Maka kadang-kadang menarik kalau ada orang yang mengatakan, loh, bukannya mengapa kita harus beragama kalau kita mencari dan itu bisa lebih baik daripada orang beragama. Nanti dulu. Lihatlah prosentasenya, berapa yang antara beragama dan yang tidak yang baik. Karena diam-diam meskipun ya banyak penyelewengan, minimal dalam agama itu ada komunitas pendukung. Dalam agama itu ada tradisi yang sudah berabad-abad menawarkan atau istilahnya itu ada pelembagaan kebaikan. Nah, saya akan memperlihatkan, McIntyre itu memperlihatkan, jangan dikira kebaikan itu datang juga dari dukungan komunitas dan ditopang adanya tradisi yang kuat. Nah, dalam hal inilah habitus itu menjadi penting. Habitus bukan hanya datang dari pribadi seseorang, tetapi lingkungannya, tapi komunitasnya, dan sebagainya. Silakan Pak Nurudin dulu. Terima kasih Romo atas kesempatannya. Saya tadi tertarik Romo, pernyataan Romo tentang kebebasan sebagai tujuan. Tadi bagaimana manusia itu bisa lepas dari sebab akibat dalam arti ketika dihina misalkan gitu, kemudian dia mampu memaafkan. Jadi saya berpikir selama ini kan sebab akibat selalu dihubungkan dengan yang dalam arti yang sains ya Romo, tapi ternyata dalam etika ini ternyata bisa melampaui itu. Mungkin gimana Romo tentang itu? Apakah etika itu sebenarnya adalah pelampauan sebab akibat itu? Tadi kan Romo mengaitkan dengan Saya mengatakan rasionalitas. itu yang istilahnya saya kaitkan dengan definisi kebebasan sebagai transendensi diri. To transcend itu kan mengatasi, melampaui. Kalau nanti Anda belajar hermeneutikanya Ricoeur, ini yang disebut nanti distansiasi, pengambilan jarak. Ya, pengambilan jarak. Kalau orang sering mampu berefleksi, orang mampu berenung, orang teduh, itu adalah saat-saat mengambil jarak. Kalau orang terbiasa dengan berani mengambil jarak, tindakannya bisa mentranscend dirinya
sehingga tidak dideterminisme oleh kausalitas, sebab akibat atau resiprositas. Gitu ya Pak? Ya, jadi ini berbeda dengan dalam ilmu alam gitu ya, Pak Romo. Ya, cetak bukan determinisme. Hmm. Manusia itu salah satu cirinya adalah tidak deterministik. Ada kebebasan. Pak Jeffrey Joris, silahkan. Ya, selamat malam Romo. Ya. Pertama saya ingin menanyakan, karena di Indonesia ini kan saya pribadi concern dengan lalu lintas di Jakarta khususnya. Itu apa banyak yang melawan arah seperti itu. Nah, ini dalam konteks kebebasan itu seperti apa ya Romo? Maksudnya apakah sebebas dari atau bebas untuk gitu yang saya ingin tanyakan. Terima kasih Romo. Itu sebetulnya masih yang dimensi kedua, Pak. Tidak ada halangan, tapi bukan bebas untuk itu. Karena bebas untuk itu interpretasinya positif, sedang ini adalah negatif, Pak. Melawan toh ini, Pak. Iya. Kalau dari sisi punyanya Lorenz Colbert itu hanya pada sisi yang nomor 2 itu Pak, itu tahap kedua masih pada praadat itu sebetulnya. Bukan, bahkan yang adat pun belum, sudah praadat. Mau menangnya sendiri, semua orientasinya kepentingan diri. Gitu Pak Jeffrey. Oke. Kira-kira menurut Romo solusinya apa untuk tidak terjadi seperti itu lagi, Romo? Terima kasih. Ini ya, saya setuju dan dikatakan Aristoteles. Kebaikan, keutamaan bukan pertama-tama tahu apa yang baik, tapi pertama-tama biasa melakukan yang baik. Nah, kalau seperti itu, sebetulnya salah. Dia menganggap tidak salah, lalu hati nuraninya tumpul. Hati nurani itu kan hasil pendidikan, hasil pembiasaan, hasil pelatihan, dan hasil kondisi lingkungannya juga. Begitu ya Pak Jeffrey? Baik Romo, terima kasih. Baik, Ibu Nur Laila. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya mau nanya tanggapan Bapak dari tadi yang disebutkan 3 dimensi kebebasan. Kalau saya langsung ke yang ketiga Pak. Ya. Apakah kebebasan yang dimaksud di sini dia sebagai kemampuan ya? Tetap kebebasan di sini dia di poin ketiga ini tetap terhubung dengan hati nurani yang diarahkan oleh mekanisme. Makasih Pak. Bisa dua-duanya Ibu. Maksud saya begini, kebebasan sebagai tujuan sebagai eksistensi ini sebetulnya gampangannya begini loh. Kalau kita melihat butuh latihan. Bentuk-bentuk latihannya adalah yang disebut mati raga, yang disebut penyangkalan diri. Itu adalah latihan-latihan untuk sampai pada bisa mengatasi diri. Ada yang sering mengatakan menarik bagi saya, kalau Anda ingin rendah hati, Anda harus pernah mengalami direndahkan. Nah, itu menarik bagi saya. Bagi saya menarik. Karena apa? Kebebasan yang ketiga ini tidak bisa didapat begitu saja. Ya. Kalau ada yang menyakiti hati Anda, ada yang membuat Anda kecewa, dan Anda bisa mengampuni, dan Anda berlatih untuk bisa menerima, itu adalah langkah-langkah Anda menuju ke yang dimensi ketiga. Mati raga itu kan fisik, yang secara fisik kita mau mengatasi kebutuhan biologis kita. Dan ternyata kemampuan kita mengatasi kehendak biologis kita itu juga berdampak bagi kebebasan yang ketiga ini. Begitu ya Bu Nur Laila? Oh ya Pak, terima kasih yang saya dapatkan yang dari Bapak tadi jelaskan. Ya. Mungkin di sini mungkin nilai, kalau saya lihat ya dari sisi pandangan iman, di sini pentingnya fondasi ajaran-ajaran kasih dari Tuhan Yesus ya Pak. Terima kasih Pak.
Oh bisa dari situ bisa. Nah, ini enggak ada namanya ini yang tunjuk jari ini. 006197 namanya siapa, Pak? Supaya kita saling kenal. Kalau orang tidak anonimitas itu membuat kita tidak tidak peduli etis. Siapa ini Belum 0061? dinyalakan Romo, kameranya. saya Yohanes. Maaf, Ya. nggak bisa pakai video karena sinyalnya lemah nih. Oh ya, Pak baik. Yohanes. Silakan Pak Yohanes. Untuk yang poin ketiga juga, kesempurnaan eksistensi itu, kita mau memaafkan dia. Apakah kita memaafkan, ya udah memaafkan saja, atau orangnya itu perlu dikasih tahu, saya memaafkan kamu ya, tapi jangan lakukan lagi gitu. Soalnya kalau kita memaafkan, diam-diam saja, orang yang nggak ngerti ya mungkin dia akan melakukan lagi. Gitu Pak Romo, bagaimana? Ya, dengan begitu sebetulnya kita masih jatuh pada sebab akibat, Pak. Masih pada jatuh pada hukum sebab akibat. Karena di sini memang lalu gampangannya begini, Pak. Ini saya menggunakan logikanya Hannah Arendt dalam bukunya dia The Human Condition. Hannah Arendt mengatakan begini, ada dua kelemahan tindakan manusia, yaitu yang pertama unpredictable, yang kedua adalah irreversible. Unpredictable itu apa? Yang unpredictable itu adalah mengapa disebut kelemahan? Karena saya bisa melakukan sesuatu dan akibatnya tidak bisa diramalkan, bisa memukul diri saya. Saya beri contoh sederhana. Anda membantu beasiswa tetangga Anda ternyata berbeda agama. Lalu Anda disebut kristenisasi. Padahal Anda sama sekali tidak bermaksud itu. Itu yang disebut unpredictable. Apa akibatnya kalau semua tindakan unpredictable? Orang takut melakukan sesuatu. Maka untuk mengobati yang unpredictable itu hanya ada satu, yaitu setia pada janji. Ya, mengapa orang berani menikah meskipun pasangannya Anda tidak kenal seluruhnya pasangan Anda? Karena pasangan Anda bisa mengatasi yang unpredictable dengan mengatakan apa? Bila di masa depan ada sesuatu yang tidak bisa saya ramalkan dan terjadi, saya akan tetap setia padamu. Sehingga menjamin kalau ada yang unpredictable, kita akan menghadapi bersama. Jadi setia pada janji adalah obat dari kelemahan manusia yang unpredictable. Yang kedua kelemahan tindakan manusia apa? Kelemahan tindakan manusia adalah irreversible. Irreversible itu tidak bisa dikembalikan ke titik nol. Maksudnya apa? Kalau saya menulis ngetik dengan laptop, ya dengan laptop, kalau keliru saya hapus tidak meninggalkan jejak. Kalau saya membuat pesawat dari koran, kalau nggak seimbang, saya ubah nggak meninggalkan jejak. Tetapi kalau kita menyakiti hati orang, ya baru saja kita ngomong kamu itu kalau di depan pimpinan selalu menjilat. 2 menit lagi datang, tadi omongan saya jangan dianggap loh. Bisa nggak? Ya nggak bisa. Tidak bisa, tindakan kita itu nggak bisa dikembalikan ke titik nol, irreversible. Lalu apa obatnya supaya bisa dikembalikan titik nol? Obatnya hanya satu, yaitu mengampuni atau minta maaf. Mengampuni itu artinya apa? Saya memberi kesempatanmu lagi untuk mulai dari nol lagi. Nah, masalahnya kalau Bapak mengatakan, nah, kalau nanti mulai lagi gimana? Kalau dia mengulangi lagi, ya kalau dari yang unpredictable ini obatnya hanya satu, pengampunan. Kalau kita masih mengharapkan yang lain, ya memang kita masih jatuh pada hukum kausalitas, sebab akibat, hukum timbal balik, resiprositas. Jadi saya masih di bawah cengkeraman itu. Begitu ya Pak Yohanes? Ya Romo, cuman
Kalau contohnya yang menyakiti, gitu Pak. Kalau kita disakiti terus kan, di samping sakit ya capek gitu kan. Alangkah Ya, baiknya kalau orang yang diampuni, yang kita ampuni itu mengerti bahwa saya ya, itu salah, saya sudah diampuni, dia itu ya, baik pada saya, ya jangan ya. ulangi lagi. Enggak, saya hanya mengatakan yang namanya transendensi diri biasanya sudah tidak mengharap sesuatu. Nah, itu memang ideal dan tidak mudah. Tetapi konsep transendensi diri itu sendiri itu, saya tidak lagi dikungkung oleh keinginan balas dendam, keinginan atau menyimpan rasa benci dan sebagainya. Jadi kalau kita masih berharap, itu berarti memang yang dikatakan Derrida, tidak ada pemberian tulus. Romo, kalau Ya. kita mengampuni terus itu bisa juga berakibat buat orang yang memandang kita, wah itu mah orang lemah, Ya itu. apain juga bisa nih. Bukankah Ya, kita menjadi akan makin tambah ditekan, dianggap ya. sepele gitu? Ya itu kita belum keluar dari transendensi diri, Pak. Memang itu ideal, memang itu seperti itu. Maka kita sering lalu masih tetap ingin saya kalau bisa harus kelihatan kuat. Maka harus saya balas, harus saya kerasi dan sebagainya. Tetapi itu bukan transendensi diri. Saya hanya mau mengatakan ini konsep transendensi diri itu seperti ini, bukan yang seperti itu. Saya hanya mengatakan itu, bukan berarti harus bisa, tidak harus bisa, Pak. Bahwa ini hanya rumusan yang ideal, gitu, Ya. Pak. Nah, kalau misalnya dilihat di bagaimana ya, kalau kita memaafkan baik, cuman menghukum juga ada baiknya gitu. Sehingga Nah, orang yang bersalah itu menjadi sadar gitu. ya, Kita tapi lalu mendidik dia juga sih. Gitu. tetapi itu bukan Pak, bukan yang saya sebut transendensi diri. Begitu ya? Ya sebentar saya agak kurang jelas. Kalau kita menghukum seseorang atau menyadarkan seseorang yang lebih ringannya, itu kita menolong dia juga sih, Romo. Ya, itulah yang sering disebut di dalam politik ada itu. Yang mengatakan kalau saya menghukum Anda karena saya mencintai Anda. Betulkah itu? Ya, Ada betulnya. itu rejim-rejim ototaliter sering menggunakan seperti itu. Kalau saya tidak setuju, saya dalam arti tertentu saya tidak setuju, tidak sesuai dengan konsepsi transendensi diri. Ya. Tetapi bahwa itu berat, iya. Belum tentu setiap orang bisa, termasuk saya juga, oke, saya setuju. Tapi rumusannya itu, gitu Pak Yohanes. Ini kita agak beda nih pendapatnya. Maksud saya, menghukum itu seperti di firman Tuhan, tongkat kasih. Ya, Anak kalau saya, dipukul gitu ya, kalau perlu dipukul gitu, sehingga anak itu sadar, oh ini saya keliru nih. Tapi ya, kalau dimaafkan terus bisa celaka gitu ya. Hanya masalahnya cara memaafkan bagaimana. Tapi saya harus mengatakan Pak Yohanes, itu bukan yang dimaksud dengan kebebasan sebagai transendensi diri. Hanya itu saja. Ini hanya masalah konseptual. Bahwa prakteknya lain silahkan. Tapi bahwa itu bukan namanya transendensi diri. Baik, saya lanjutkan. Oh, ini masih ada siapa ini tadi? Oh, saya lanjutkan. Nah, ini yang deontologinya kan tadi sudah ya. Ini prinsip-prinsipnya kan. Saya langsung pada prinsip-prinsipnya aja. Ya, bagaimana yang baik baik secara mutlak, kehendak baik. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada syarat-syarat yang harus dikatakan. Dan perlu ada universalitas. Imperatif kategoris itu termasuk universalitas, berlaku dimanapun, kapanpun. Dan juga manusia harus menjadi tujuan, bukan menjadi sarana. Itu, ya, itu. Nah, ini kelemahannya modelnya kan ini adalah biasanya mengabaikan akibat atau mengabaikan konteks. Itu kelebihannya. Kelemahannya. Ya. Jadi saya hanya ingin menggarisbawahi ya, antara prinsip kebaikan dengan praktek hidup lain. Yang dikatakan Pak Yohanes tadi adalah praktek hidup harusnya seperti ini. Tetapi prinsip adalah seperti ini, bahwa prakteknya itu tidak bisa,
harus kita katakan ada jarak antara praktek dan antara teori dan praktek. Gitu saja modelnya. Silahkan Pak Herinto. Pak Herinto tadi. Mau tanya apa Pak Herinto? Baik, Romo, izin. Saya Herinto, Jakarta. Ya. Romo. Jadi saya mengenal ada etika politik, ada etika budaya, juga ada etika, banyak etika ya, etika memimpin dan seterusnya. Saya kaitkan dengan budaya, Bro. Romo. Setiap daerah itu punya budaya, punya adat istiadat, tentunya ada standar etika. Bagaimana itu standar etika yang universal ya? Di mana kadang-kadang etika di satu wilayah satu dengan yang lain itu standarnya berbeda. Gimana penjelasannya, Romo? Terima kasih. Nah, ini ya Pak, saya akan mengatakan biasanya yang dikatakan Bapak ini nanti kalau masuk di 3 dimensi ini Pak, yang ini Bapak menentukan, Bapak tekanannya pada yang tengah Pak. Baik. Maka nanti komunitarianisme itu biasanya mengatakan itu. Kan setiap budaya memiliki, setiap daerah mempunyai kebiasaannya sendiri. Yeah. Apakah ada yang universal? Ya. Nah, nanti kalau menurut saya lalu dites dengan tadi pembedaan di dalam antara etika individual dan etika sosial, antara etika individual dan etika sosial tadi Pak. Caranya untuk melihat itu. Ini Pak. Baik, Romo. Ya. Jadi kalau ingin melihat sejauh mana sahihan suatu norma, lalu kita lihat dengan model ini. Etika sosial harus diperhitungkan juga dalam arti tertentu. Nah, ini untuk kecenderungan pada situasionisme, kecenderungan pada komunitarianisme, lalu kita tempatkan di perbedaan antara individual dan etika sosial. Begitu Pak Herinto ya. Baik, Romo. Terima kasih pencerahannya. Ini tadi sudah ya paling tidak kalau ada kasus, saya biasanya seperti ini ya. Terus saya hadapkan pada kasus ya, misalnya ini ya, yang baik secara mutlak itu wajah, yaitu kehendak baik pada dirinya tanpa pamrih. Kehendak baik itu menjalankan kewajiban demi kewajiban. Apa yang dimaksud kewajiban demi kewajiban? Artinya kewajiban sebagai sesuatu bukan paksaan dari luar diri saya, tapi kewajiban sebagai ungkapan kebebasan saya. Contohnya apa ini contohnya? Contohnya misalnya kalau umat Islam melakukan salat 5 waktu. Saya melakukan bukan karena saya tekanan lingkungan saya, bukan karena diharuskan oleh agama, tapi dengan begitu saya merasa hidup saya menjadi lebih baik. Saya mengalami hidup saya menjadi lebih saya menjadi lebih tenang, hidup saya lebih terarah kepada kepedulian pada pihak lain. Nah, itu kebebasan sebagai kewajiban sebagai kebebasan. Jadi kan ini ingin mengatakan kewajiban jangan dilihat sebagai sesuatu yang dipaksakan dari luar, tetapi kewajiban sebagai ungkapan kebebasan saya. Itu maksudnya. Universalitas. Lalu biasanya setelah ini saya beri kasus biasanya. Ya, belum lama ini saya mengajar juga, lalu saya beri kasus, pecahkanlah dengan konsep ini gitu. Harusnya, tapi kita kan nggak punya waktu panjang sehingga kita masuk teori saja lagi. Ya, bertindaklah akan selalu melakukan manusia sebagai tujuan, bukan sebagai sarana. Ini ada kasus-kasus yang menarik. Saya biasanya punya kumpulan kasus-kasus.
mahasiswa saya biasanya langsung saya berikan kasus-kasusnya, bagaimana Anda dengan prinsip-prinsip seperti ini, Anda memecahkan masalah itu. Ya, bagaimana maksim, kehendak subjektif, nilai moral, ya, prinsip objektif dan ya. Jadi rasa hormat itu menghubungkan rasio dan perasaan dan rasio. Dalam rasa hormat seorang nampak sebagai subjek moral. Rasa hormat, kehendak patuh pada hukum, keselarasan rasio dan perasaan. Rasa hormat, penemuan pelaku hukum moral dan mampu. Ya kalau dari sini saja Anda bisa mulai membaca dengan baik. Kalau Anda membaca misalnya kasus-kasus Nazisme dan komunisme, ya, Leninisme. Mengapa para tahanan mereka itu tidak diberi nama, tetapi diberi nomor? Ya, kalau Anda membaca misalnya novelnya Bruno Breitelelm, novelnya Alexander Solzhenitsyn, ya, itu Anda akan melihat bahwa di Gulag itu orang tidak punya nama lagi, tapi diberi nomor. Apa analisis Anda? Apa spekulasi Anda? Atau apa pendapat Anda? Mengapa kalau Anda membaca itu kisah sungguh-sungguh ya, tapi memang diangkat di dalam novel, mereka tidak diberi nama, tapi diberi nomor. Apa kaitannya dengan rasa hormat ini? Tidak lagi dianggap sebagai individual konkret, Romo, hanya momen aja. Ya, jadi itu yang namanya nanti impersonalisasi korban atau depersonalisasi korban. Jadi korban dengan nomor itu nanti kalau dibunuh atau mati hanya 842 lenyap. Jadi tidak ada lagi kemanusiaan, tidak ada lagi rasa hormat. Ini yang disebut depersonalisasi korban. Jadi korban dibuat sedemikian rupa sehingga tidak lagi memiliki wajah kalau istilahnya Levinas. Sehingga apa? Orang bisa kejam dan tidak merasa bersalah. Orang bisa kejam dan merasa tidak bersalah. Itulah salah satunya mengapa kelompok-kelompok, entah kelompok apapun, sering membuat yang di luar kelompok adalah musuh yang patut dilenyapkan. Sehingga mereka tidak berusaha diberi nama. Sehingga orang menjadi kejam terhadap orang yang di luar kelompoknya. Nah ini muncul dari sini. Dari logika hilangnya rasa hormat. Hilangnya rasa hormat biasanya datang dari tidak mengenal wajah. Yaitu depersonalisasi korban. Silakan kalau ada yang pernah membaca refleksi tentang ini, yang suka membaca Gulag, sehari-hari kehidupan Iwan Denisewicz dan sebagainya. Silakan, ini siapa lagi? Pak Yohanes? Romo, sorry, sebenarnya di saya sih ada namanya saya sih. Nggak tahu di sana kok yang muncul nomor gitu ya. Saya mau tanya ini, apakah saya pernah nonton di film ya, apa hanya di film atau memang dalam realitanya seperti ini? Filmnya itu mengenai penjara, di beberapa film malah. Itu juga pakai nomor itu, yang di penjara itu. Ada kelompok A, B, tapi A nomor berapa, B berapa, apa di penjara memang rata-rata pakai nomor ya, bukan nama ya. Itu biasanya supaya penjaga menjadi tega. Ya, tanpa memberi nama, dengan tanpa nama itu kita menjadi lebih tega. Baik, enggak ada pertanyaan lain? Itu umum dilakukan kalau khusus di penjara gitu ya. Walaupun sebenarnya penjara katanya untuk mendidik seseorang supaya nanti kalau kembali bisa menjadi lebih baik. Padahal yang dilakukan pakai nomor bukan nama. Ya, biasanya itu. Dan penjaga bisa menjadi lebih kejam. Baik, saya lanjutkan. 3 unsur menentukan nilai moral, motivasi tindakan, motivasi harus benar, cari kebaikan demi kebaikan sendiri, kewajiban harus dilakukan karena hormat terhadap hukum dan karena ungkapan kebebasan. Ini kalau dari deontologinya kan.
Nah, menurut Kant, hierarki kewajiban itu ini, kewajiban keadilan dan kewajiban keutamaan. Ya, kewajiban keadilan tidak bisa dibolehkan untuk tidak melakukan menuntut tindakan yang tepat. Nanti ini ada kesamaan dengan Levinas, tapi sekaligus berbeda dengan Levinas. Kalau pada Kant itu adalah autonomi, pada Levinas itu heteronomi. Ya, jadi bukan lagi hanya autonomi. Kewajiban ada 4, memelihara dan menghormati kemanusiaan, mengembangkan kemanusiaan, mencintai orang lain, kewajiban menghormati orang lain, dan terutama hak-haknya. Ya, ini bentuk di hierarki kewajiban yang ditawarkan oleh Immanuel Kant. Jadi ini 5 unsur pertimbangan deontologi kalau kita sudah baca pada dia. Dan ini biasanya 5 ini yang digunakan untuk pertimbangan mengambil keputusan. Motivasi, manusia harus menjadi tujuan bukan sarana, kewajiban keadilan, kewajiban keutamaan, ya. Saya harus melakukan, semua orang akan melakukan kalau ada dalam diri saya, ini universalitas dan prinsip subjektif objektif. Ini biasanya saya mengajukan kasus seperti ini yang menarik. Kalau Anda sudah menguasai, Anda sudah belajar, lalu biasanya model saya, lalu saya beri kasus seperti ini. Ya, kasusnya seperti ini. Tolong Frater Aris dibacakan ini, supaya nanti jelas prinsip-prinsipnya deontologi Kant itu bagaimana diterapkan. Silakan. Baik ya. Pada bulan Maret 2006, 8 pemuda yang sehat ikut ambil bagian di dalam eksperimen obat di London Utara untuk mentes antibodi yang diberi nama TGN1412 yang menjanjikan bisa untuk menyembuhkan leukemia. Mereka direkrut melalui iklan di media cetak dan kemudian diminta tinggal 1 minggu untuk mendapat suntikan atau obat yang ditelan atau krim. Tim dokter memantau perkembangan kesehatan mereka dan respon mereka terhadap produk itu. Obat itu sudah pernah dicoba untuk binatang, termasuk kera yang mengakibatkan pembengkakan kelenjar getah bening. Percobaan untuk manusia menggunakan dosis 500 kali lebih rendah daripada yang diberikan ke binatang. Obat itu disuntikan dengan interval 2 menit. Beberapa menit setelah yang terakhir disuntik, orang pertama yang disuntik mengalami rasa sakit yang parah, muntah-muntah dan demam. Dan 6 lainnya akhirnya pingsan dan kerusakan organ tubuh. Lalu mereka diberi tindakan medis untuk penyembuhan dengan menggunakan mesin cuci darah. Semua akhirnya selamat meski ada 2 orang yang kehilangan jari dan bahaya ada organ tubuh yang tidak bisa pulih kembali. Para relawan dibayar masing-masing $3.750 selama seminggu di klinik laboratorium itu. Semua menandatangani perjanjian. Perusahaan obat yang mengembangkan adalah perusahaan Jerman yang bernama De Genero AG. Sedang eksperimen itu dilaksanakan oleh Parexel International of Massachusetts yang terkait dengan rumah sakit di Inggris. Berikan argumen atas dasar pertimbangan etika deontologi. Yang kedua, bolehkah kita mengorbankan hak kesehatan dan keamanan demi kepentingan komunitas? Dan yang ketiga, bagaimana kalau eksperimen itu dilakukan pada orang-orang yang dihukum mati? Ya, ini kasus untuk menjawab, ini polanya. Ada 5 pertimbangan ini, bagaimana Anda menjawab kasus itu. Ya. Kalau ini ada latihan, tapi karena kita tidak ada waktunya, saya hanya memberikan gambaran saja kepada Anda, mau mengatakan apa, etika itu bukan hanya teori. Etika itu harus praktek latihan menghadapi kasus-kasus seperti itu. Maka biasanya harusnya pendidikan etika itu untuk memecahkan kasus-kasus dilema moral. Maka buku saya judulnya adalah Prinsip-prinsip Etika, Landasan Teori untuk Memecahkan Kasus Dilema Moral. Nah, itu harusnya bisa. Nanti Anda coba sendiri ya. Nanti suatu saat kalau kita ketemu atau ada sesi yang lain, kita mencoba mendiskusikannya. Nah, ini saya memberikan salah satu bentuk model pemecahannya. Motivasi untuk mencari kebaikan demi kebaikan itu sendiri.
meneliti antibodi yang diberi nama TGN 1412 yang menjanjikan untuk menyembuhkan leukemia. Benarkah ini kehendak baik tanpa pamrih, tanpa syarat? Kehendak baik harus terwujud dalam menjalankan kewajiban, bertindak demi kewajiban. Anda lihat tadi, kalau Anda melihat, obat itu, alinea kedua, obat itu sudah pernah dicoba untuk binatang, termasuk kera, mengakibatkan pembengkakan kelenjar getah bening. Menurut Anda bertanggung jawab enggak perusahaan ini? Menurut Anda bertanggung jawab enggak perusahaan farmasi ini? Tidak. Tidak mau. Ya tidak, sudah tidak. Ini satu sudah tidak memenuhi syarat. Memperlakukan manusia sebagai tujuan bukan sarana. Mengapa tidak memenuhi syarat menurut Anda? Karena ternyata manusia menjadi sarana. Misalnya diperdebatkan ya, misalnya orang memperdebatkan begini. Bukankah mereka sendiri yang meminta secara sukarela dan mereka setuju mendapat $3.750? Apakah mereka bebas? Saya tanya kepada Bapak Ibu. Orang yang 7 orang itu apakah bebas menurut Bapak Ibu? Tidak sepenuhnya bebas. Silakan kasih argumentasinya lebih lengkap. Karena ada unsur bayaran, jadi ada semacam harapan dia mendapatkan sesuatu yang baik dan dia menjadi apa istilahnya? Tidak bukan. Dia mereka itu mengabaikan resiko yang mungkin untuk dirinya sendiri. Kalau tidak menghormati diri sendiri juga tidak boleh sebagai seorang manusia. Atau Anda kalau mau supaya menjadi jelas bahwa dia tidak bebas, buat kontrasnya. Kontrasnya begini loh, Bu. Kalau orang kecukupan, maukah dia menjadi bagian dari eksperimen itu? Saya kira tidak. Betul. Nah, itulah lalu kelihatan bahwa orang itu tidak bebas. Democratic liberties tadi, dimensi democratic liberties, dia tidak bebas secara ekonomi. Ya. Ya, ini yang kedua sudah. Prinsip subjektif dan objektif, rasa hormat terhadap orang lain dan kewajiban ya untuk menghormati. Di situ juga menurut Anda masuk akal enggak? Ini nggak hormat kok. Ya. Karena apa, rasa tidak hormat itu kelihatan sekali bahwa untuk binatang saja belum beres. Meskipun dikurangi sampai 500 kali lebih ringan, tetap saja itu tidak hormat. Lalu hierarki kewajiban keadilan dan kewajiban keutamaan. Keadilan, relawan dibayar $3.750 selama seminggu. Semua menandatangani perjanjian. Tapi pertanyaannya, kewajiban keutamaan, apakah mereka memelihara dan menghormati kemanusiaan? Ternyata tidak. Kewajiban mengembangkan kemanusiaan. Memang betul dalam rangka untuk pengobatan, ya. Kewajiban mencintai orang lain. Mengapa orang itu yang dipilih? Mengapa tidak mereka sendiri misalnya? Ya. Lalu yang kelima, universalitas. Saya harus melakukan apa yang semua orang akan melakukan kalau saya dalam posisi saya. Yang membuat eksperimen itu, maukah dia menempatkan diri pada diri 7 orang itu? Kira-kira mau nggak? Saya kira tidak justru. Nah, ini. Ya ini, jadi saya hanya ingin menunjukkan kepada Anda, prinsip-prinsip etika itu harus bisa diaplikasikan. Maka saya sering mengajak dosen-dosen etika, jangan hanya memberi teori. Ajakan saya banyak untuk memecahkan kasus-kasus moral. Buku saya membawa ke sana. Jadi selalu harus bagaimana hal-hal seperti itu diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah itu. Nah, menurut saya kalau itu dilatih kayak di Perancis ya, sejak SMA sudah mendapat hal-hal seperti ini, menarik itu deh. Yang tadi dikatakan di Jepang itu, saya berpikir jangan-jangan bisa juga bahwa itu tumbuh juga di Indonesia, budaya yang ada di Jepang itu. Gitu ya.
Bapak Ibu. Apakah ada yang bertanya mengenai ini penerapan prinsip-prinsip deontologi ini? Maaf Romo, boleh? Silakan, Ya, nih. Mbak Yana ya. Ya Romo. Eh, seperti yang contoh kasus ini ya Romo ya. Ketika mungkin kita memperjuangkan yang 7 orang itu juga bisa menjadi dilema moral Romo. Karena dia terikat terhadap ekonomi pribadi dan keluarganya. Sehingga ketika kita memperjuangkan mereka, mereka malah merasa kita tidak memperjuangkan mereka karena mereka lebih butuh yang $3.750 gitu. Ya. Itu malah bisa menjadi serangan juga balik ya. Seandainya misalnya kita dalam posisi memperjuangkan ini tidak adil loh bagi yang 7 orang. Itu yang pertama Romo mungkin. Dan terus yang kedua, misalnya tadi bahwa prinsip-prinsip etis itu bisa diaplikasikan. Ini tentu tentang hal keadilan tadi ya Romo. Misalnya kembali ke tentang kejujuran misalnya. Nah kalau kita misalnya jujur sekalipun, ketika kita misalnya melindungi seseorang yang mengalami kekerasan dengan menyembunyikan dia, lalu orang yang bersangkutan yang melakukan kekerasan datang mengunjungi kita, apakah dia ada hadir di situ dan kita katakan tidak, berarti juga kita tidak adil sementara di situ ya Romo ya. Tapi kalau kita katakan iya, tapi kalau maka Anda mungkin saja. mengatakan, kalau Anda biasanya de facto kalau Anda tidak kuat, Anda tidak akan berani mengatakan menunjukkan orang itu. Iya, karena saya mungkin, misalnya saya yang melakukan itu, Romo, saya mungkin punya pertimbangan. Kalau saya menunjukkan dia ada di sini, mungkin dia akan dibunuh atau menerima kekerasan yang lebih lagi dari orang lain. Maka saya hanya menunjukkan kebohongan itu biasanya dilakukan oleh orang yang lemah. Dan pertanyaan Anda yang pertama itu sebetulnya nanti jatuh kepada pertimbangan mengenai etika utilitarian. Jadi pertimbangannya bukan lagi deontologi yang Anda katakan. Yang utilitarian itu apa? Begini loh, nanti kita harus tahu ini. Memaparkan semua alternatif tindakan yang relevan, daftar semua orang atau semua pihak yang terkena alternatif, ditaksir bagaimana mereka akan terkena dampak, menghitung keuntungan kerugiannya, pilih tindakan yang paling memaksimalkan. Jadi maksimum hanya bisa itu. Nanti bisa dihitung Bu Ineke, yaitu dengan menggunakan perhitungan etika utilitarian. Seperti ini loh, saya tunjukkan, maaf, ini anunya. Pertanyaan Anda itu nanti masuk pada modelnya penghitungan ini. Sebentar, saya carikan kode etik. Nanti harus dihitung seperti ini, Bu. Sebentar, saya tunjukkan ini ada perhitungannya. Baik, Romo. Loh, kok malah nggak keluar? Ini kelihatan? Halo? Ya, sudah kelihatan, Romo.
Ya, nanti etika utilitarian akan melihat siapa saja pihak yang terlibat di dalam kasus tersebut. Ya, misalnya perusahaan farmasi, para korban, lalu juga dari Inggris maupun yang pihak dari Jerman. Ini yang pihak ini, 1, pihak 2, pihak 3. Lalu ini T1, T2, T3, T4 ini adalah bentuk-bentuk pemecahan masalahnya apa saja. Supaya nanti akhirnya kita berikan kuantifikasi siapa diuntungkan, siapa dirugikan dengan menggunakan penilaian dengan skor-skor. Lalu akhirnya total itu adalah manfaat yang paling tinggi. Nah, di situ nanti masalah keadilan dan masalah ketidakadilan akan dipecahkan di situ. Jadi tidak bisa kita hanya menggunakan yang deontologi. Nah, itulah juga kelemahan deontologi, kelebihan dari utilitarian. Tapi dalam utilitarian nanti akan ada masalah baru lagi. Bagaimana kalau yang minoritas atau yang tidak bersuara bisa kalah? Ya, jadi etika itu menariknya selalu mungkin di deontologi tidak bisa dipecahkan, tetapi di utilitarian bisa. Seperti tadi yang masalah etika medis tentang pandemi COVID itu, deontologi tidak bisa, utilitarian tidak bisa, proporsionalisme bisa. Nah, menarik gitu. Jadi bagi saya mengapa etika itu menjadi seni, bukan lagi ajaran mengenai harus ini yang sifatnya dogmatis, tetapi bagaimana nalar itu dilatih dan nalar itu dibuka kemungkinan-kemungkinannya. Begitu ya Bu Ineke? Baik Pak, terima kasih. Oh, Bu Yana kok Bu Ineke. Yana. Yano. Ya. Mari Pak Ibu Nurlela mau bertanya. Mohon maaf Romo dan Bapak Ibu Saudara-saudari karena waktu kita tinggal 7 menit. Mungkin yang masih bertanya mungkin dipending dulu karena waktu kita hampir jam 9. Kesempatan berikutnya mungkin closing statement dari Romo selaku pemateri. Terima kasih. Jadi saya hanya mau mengatakan apa? Anda jangan hanya terpesona tentang teori-teori etika, tapi mulailah menerapkan teori itu, prinsip-prinsip. Dari teori itu ambillah prinsip-prinsipnya. Lalu gunakanlah untuk memecahkan kasus-kasus konkret dilema moral. Itu perlu latihan. Terus terang, saya berani menulis buku saya yang terakhir ini setelah saya mengajar lebih dari 20 tahun etika. Dulu nggak berani saya. Tetapi kalau tidak dimulai dengan penerapan teori-teori etika, orang mengajar etika hanya teori terus, tapi tidak pernah sungguh-sungguh kasus. Dan dengan begitu saya sering-sering menuntut supaya jamnya lebih panjang karena saya sering mengatakan 50% teori, 50% praktek. Bahkan teori Kohlberg itu pun saya harus meminta mahasiswa saya menonton film The Flowers of War supaya mereka bisa mengidentifikasi tokoh-tokoh itu ada di tahap kesadaran moral yang keberapa. Jadi saya baru setelah mengajar sekitar 15 tahun atau lebih baru berani sungguh-sungguh harus mengajar etika itu harus diterapkan. Dan kalau Anda membaca mengenai etika, jangan terpesona hanya dengan teori-teori saja, tapi bagaimana itu Anda ubah menjadi pedoman, menjadi prinsip untuk bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Itu saja, itu pesan dan sekaligus dari isi inti dari buku saya. Begini, Frater Ariko. Satunya adalah di tengah kekacauan dunia yang bingung dalam menentukan mana yang benar dan mana yang salah, etika hadir sebagai mercusuar yang memandu tindakan, mengurai persoalan benar atau salah, dan membedakan keutamaan dari kejahatan. Terima kasih Romo atas bukunya dan